Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Rika Melinda. Hari ini akan melakukan penyuluhan tentang infeksi menular seksual pada ibu hamil, khususnya infeksi menular seksual. Pemeriksaan kehamilan dan screening IMS saat infeksi yang disebabkan virusnya namanya hepatitis. Sifat HPV yang menyerang organ hati, makanya disebut karena hati itu hebat. Penyakit ini menular, biasanya dia kalau misalkan ibu itu yang apabila tidak ditangani dengan baik. Jadi misalkan kita ibu-ibu sudah terinfeksi, kita bisa menjaga itu anak tidak terinfeksi. Caranya periksa dulu ke puskesmas. Kalau kita puskesmas, ada nanti penanganan bagaimana hepatitis B menular. Jadi hepatitis B itu menular melalui yang kontak darah orang yang terinfeksi, misalkan saya misalkan ada orang yang terinfeksi, dia darahnya keluar, darah ada darahnya, dia bisa menginfeksi yang lain, paling kontak darah itu. Kemudian penggunaan jarum suntik yang sudah sudah dipakai. Sekarang tidak ada itu. Sekarang satu kali kemudian penularan dari ibu ke bayi sampai salinan. Ini terjadi. Ini kan pasti ada yang baiknya. Maksimal enggak. Kemudian kulit dan mata kita biasa berwarna kuning, makanya disebut kalau di jemuran masyarakat biasanya kuning. Kemudian dari jadi nggak jernih, agak gelap ke dia kuning sekali, jadi hampir gelap. Sebagian besar penderita hepatitis B tidak mengalami gejala, jadi ada juga yang pada tubuhnya bagus, tidak ada gejalanya. Makanya perlu sekali lihat ada ibu yang pertama hamil itu dampaknya bagaimana? Kenapa ini hepatitis B? Dampak yang banyak. Kalau sama ada, sama banyak banyak. Kemudian dia mengalami kemudian kerusakan hati, walaupun lebih parah bisa jadi kanker hati, ya. Kemudian dampak pada itu yang tadi, sekarang dampak pada bayi. Dampak pada bayi dapat tertular saat lahir. Dampak tertular bayinya pastinya mengalami gangguan kesehatan, kan? Gangguan kesehatan hati, jadi yang pemandangnya gangguan kesehatan hatinya baik. Kalau dewasa nanti cara mencegahnya bagaimana? Jadi ada gangguan, ada gejalanya, dan ada juga cara mencegahnya. Rutin itu rutin melakukan pemeriksaan cek, kemudian melakukan pemeriksaan hepatitis B. Jadi setiap ibu hamil di pemeriksaan pertama itu sudah diperiksa kan semua darahnya. Makanya itu sebenarnya bukan cuma satu, sebenarnya ada berapa itu yang diperiksa. Karena kalau kemudian hepatitis B, ya.
Ya, HS aja namanya ya. Ya. Kemudian ini anjuran tenaga kesehatan. Ya, apa manfaat dan manfaatnya? Dilengkapi dengan topi kita misalkan langsung kita tahu penanganan selanjutnya bagaimana ya, jangan nanti kita bilang kopi baru kita tahu tahu enggak. Kemudian kalau kita sudah tahu kita terinfeksi, kita menjaga biar tidak ada penularan kepada bayi ya, karena kalau memang kita sudah terinfeksi setidaknya bayi terjaga ya. Gimana caranya? Pencegahannya pada bayi itu bayi harus mendapatkan vaksin hepatitis B dalam 6 bulan pertama. Ada di puskesmas ada namanya HBG, yaitu vaksin yang disuntikan kalau untuk orang-orang yang terinfeksi ya. Vaksin yang disuntikan 24 jam bila ini. Dan itu kita ada kalau kita sakit kita bisa lihat kita tahu kita aman kita kalau kita sudah kemudian menurunkan risiko penularan selanjutnya. Jadi infeksi menular seksual dapat terjadi tanpa gejala. Jadi jangan nanti kita sudah bergejala baru kita periksa. Ternyata selalu ada gejalanya ya. Kemudian pemeriksaan kayak bilang rutin saat untuk mendeteksi ini infeksi menular seksual ya. Kemudian hepatitis B ini dapat menular dari diri ke lain. Jadi penularannya dapat dicegah. Pencegahannya tadi kalau kita sudah tahu ya ada antivirus ya. Kemudian pengobatan yang tepat dapat memberikan maksud yang saya pada bayi dapat melindungi masyarakat ini. Jadi pengobatan tepat bisa ya. Jadi infeksi menular seksual itu khususnya hepatitis B sebenarnya berbahaya bisa, tapi cara pencegahannya kalau kita tidak infeksi tidak bisa saja kita meninggalkan ke balita. Jadi untuk mencegahnya lakukan pemeriksaan sedini mungkin ya saat hamil. Jangan karena bayi itu hamil yang datang nanti besar di perutnya atau tak mau melahirkan bahkan dia lalu tersedia dia misalnya kita sudah mendeteksi sekarang jadi dipesan jadi disimpankan memang misalkan 2 orang yang terdeteksi dia akan dijadikan jadi tidak selalu tersedia ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Oh ya, Ibu silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Nur Inaya. Adapun pertanyaan saya yaitu kenapa bayi harus mendapatkan vaksin hepatitis B dalam waktu 24 jam setelah lahir? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Ya. Kenapa bayi harus mendapatkan vaksin hepatitis B dalam 24 jam pertama setelah melahirkan? Setelah bayi lahir, bayi harus mendapatkan vaksin hepatitis B idealnya sebelum 24 jam setelah lahir. Karena vaksin ini berfungsi melindungi bayi dari infeksi hepatitis B yang mungkin ditularkan saat proses persalinan ya dari ibu ke bayi. Semakin cepat vaksin diberikan, semakin baik juga perlindungannya kepada bayi. Jadi karena misalkan lama baru kita suntikan jangan sampai ini sudah terinfeksi dan sudah menyebar ke organ bayi ya. Ada lagi? Terima kasih ya. Jadi ada tadi cara penularannya. Kalau kita cuma kontak seperti ini itu tidak menular, ya? Maksudnya jaminan? Tidak.
Jadi dia cuma menular lewat darah. Jadi kalau nanti ada darahnya baru kita kena, nah pas ada kata itu baru. Tapi kalau cuma kontak seperti ini tidak, ya. Masih ada lagi. Sering kita jumpai seperti itu. Paling banyak ibu hamil juga dari infeksi menular seksual yang ada, yang paling banyak dideteksi itu Dan biasa ya tidak, itu tidak menular kalau kita cuma bicara seperti ini, tidak kita sentuh saja seperti ini, tidak, nah, hanya lewat sudah tidak ada pertanyaan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.